Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Seorang yang mempelajari tafsir Al-Qur'an, maka dia adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kriteria orang yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah orang yang belajar Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya untuk yang lainnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di surat At-Tur, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-23 yang menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa orang-orang yang beriman akan disatukan dengan anak-anak mereka dalam satu tingkatan di surga agar mereka berbahagia, bisa bertemu dengan dzurriyyah, dengan keturunan-keturunan mereka di dalam surga dalam satu tingkatan yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Semua buah-buahan yang ada di dunia seperti anggur, delima, jeruk, dan buah-buahan yang lainnya, maka akan ditemukan di surga. Dan nama-nama buah-buahan di dunia, nama-nama buah-buahan yang ada di surga secara umum sama dengan nama buah-buahan yang ada di dunia. Kenapa dijadikan namanya sama meskipun hakikatnya jauh berbeda? Karena buah bidara saja yang berduri, itu tiap durinya memiliki rasa yang berbeda. Itu buah yang tidak bisa dikonsumsi ketika di dunia. Apalagi buah-buahan yang dikenal kenikmatannya ketika di dunia. Dijadikan namanya sama agar memudahkan seorang dalam membayangkan keindahan, kenikmatan makanan yang ada di surga. Berbeda dengan buah-buahan yang ada di neraka, makanan yang ada di neraka, nama-namanya tidak dikenal di dunia. Ada yang disebut dengan zakum, ada yang disebut dengan ghislin, ada yang disebut dengan hamim. Nama-nama yang tidak dikenal di penduduk dunia. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang biasa meminum khamr, yang dia tidak bertaubat ketika di dunia, maka nanti di neraka mereka akan diberikan tinatul khabal. Para sahabat ketika mendengar hadis yang mulia ini, mereka tanya, "Wa ma tinatul khabal?" Apa itu tinatul khabal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tinatul khabal adalah nanah darahnya penghuni neraka. Artinya makanan itu tidak ada di dunia. Berbeda dengan buah-buahan yang ada di surga, maka namanya mereka mengenalnya, tetapi hakikat kenikmatannya rasanya jauh berbeda. Penghuni surga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Di dalam surga mereka saling mengulurkan gelas-gelas yang isinya adalah khamr. Kita tahu bahwa di surga ada 4 sungai besar, yaitu sungai air tawar, sungai madu,
sungai susu dan sungai khamr yang sangat nikmat sekali. Ladzatil lisyaribin, yang sangat indah, yang sangat enak untuk dinikmati. Tapi khamr yang ada di surga itu tidak menjadikan seorang ini menjadi pusing, ya, tidak ada efek seperti yang ada di dunia. Jadi tidak menjadikan mereka ini mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, ya. Yang ketika seorang ini mabuk di dunia maka ucapannya tidak terkontrol. Maka khamr yang ada di surga tidak demikian. La laghun fiha wala ta'thim. Yang tidak menjadikan mereka melakukan perkara yang lahun, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak menjadikan pusing, perut mual, wala ta'thim, dan mereka tidak berdosa di dalam meminumnya. Dikatakan oleh para ulama tafsir wala ta'thim ada dua maksudnya, yaitu seorang itu tidak dilarang, tidak berdosa minum khamr yang ada di surga, dan wala ta'thim maksudnya mereka ini tidak, ketika minum tidak menjadikan mereka melakukan dosa. Artinya tidak melakukan perkara-perkara yang salah di surga. Dan ini berbeda dengan khamr yang ada di dunia yang sifatnya memabukkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24, wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda yang melayani mereka. Jadi ada pelayan-pelayan di surga yang mereka muda. Disebutkan oleh para ulama, pelayan yang muda ini artinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muda karena mereka lebih gesit ketika melayani majikannya. Dan mereka dikatakan ghilmanun, yaitu anak-anak muda, karena orang yang menyuruh, ya, meminta untuk diambilkan minum itu tidak ada rasa tidak nyaman. Ya. Kalau usianya jauh lebih sepuh dari yang menyuruhkan agak sungkan begitu. Nah, dikatakan anak muda karena mereka lebih gesit dan ketika meminta itu tidak ada rasa tidak nyaman. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum lu'lu'um maknun. Pelayan-pelayan ini seperti mutiara yang tersimpan. Sesuatu yang indah itu tersimpan. Jadi mutiara itu tersimpan di binatang-binatang yang ada di lautan biasanya. Maka dikatakan lu'lu'um maknun, mutiara yang tersimpan, itu mutiara yang istimewa. Artinya pelayan-pelayan surga adalah pelayan yang berwibawa, yang bersih, yang rapi, dan mereka ini istimewa karena tersimpan dengan baik. Kalaulah dalam surat yang mulia ini, surat At-Tur di ayat yang ke-24, pelayan surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka ini seperti mutiara yang tersimpan. Maka Allah sebutkan di surat Al-Insan, mereka ini seperti mutiara yang bertaburan. Jadi jumlahnya banyak, mereka ini indah dipandang dan mereka cepat dalam melayani majikannya. Bahkan kalau disebutkan di surat Al-Insan itu, mereka akan menakarkan minuman itu takdiran, dengan takaran yang pas. Jadi takaran yang tidak menjadikan seorang kurang karena kurang banyak, dan tidak menjadikan orang itu kekenyangan. Jadi minum yang pas itu tidak sampai kekenyangan dan tidak menjadikan orang masih kehausan. Nah, menakar ini para pelayan-pelayan itu mereka bisa menakar dengan tepat. Dan satu penghuni surga sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat itu dilayani oleh 1000 pelayan yang masing-masing pelayan punya tugas yang tidak dimiliki yang lainnya. Jadi yang bagian nakar sendiri, bagian ngantar sendiri, bagian meletakkan sendiri, ada tugas masing-masing. Jadi tidak sampai ada yang terlambat di dalam pelayanan minum di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Penghuni surga itu saling berhadap-hadapan. Jadi mereka minum di sebuah tempat, ada pelayan-pelayannya, ada minuman khamr yang sangat lezat, dilayani, mereka tidak ngambil sendiri, kemudian mereka saling berhadap-hadapan. Kata para ulama-ulama tafsir bahwa adab yang santun dalam berbicara, dalam berbincang adalah berhadap-hadapan. Jadi tidak seorang ini menghadap kemudian yang lainnya menghadap ke arah yang lain, tapi
wa aqbala ba'dhum ala ba'din. Mereka saling berhadapan-hadapan. Dan ini adalah adab yang mulia ketika seorang berbincang. Dan sehingga ketika antum misalnya ada tamu, usahakan itu berhadapan-hadapan ya. Jadi tidak saling menghadap ke tempat yang lainnya, ke arah yang lainnya. Karena itu adalah posisi yang paling pas bagi orang yang berbincang. Kemudian kata Allah, yatasaalun, mereka saling bertanya. Itu mereka bertanya tentang kondisi mereka. Di antara pertanyaannya nanti adalah bagaimana kok bisa sampai ke dalam surga. Jadi mereka berbincang, ada minuman yang menemani mereka. Kata para ulama, mereka berbincang dengan adab yang santun, saling berhadapan, tidak memalingkan muka dan tidak saling membelakangi. Adab yang paling bagus dalam berbincang adalah aqbala ba'dhum ala ba'din, yaitu saling berhadapan-hadapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan topik pembicaraan mereka. Qalu, mereka mengatakan dalam perbincangan itu, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu ketika di dunia, ketika di tengah-tengah keluarga kami, musyfikin, kami merasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa seorang itu tidak akan bertemu antara dua rasa aman dengan dua rasa takut. Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka dia akan takut pada hari kiamat. Barang siapa yang takut ketika di dunia, maka Allah akan berikan rasa aman ketika pada hari kiamat. Di antara sifat penghuni surga adalah mereka takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina. Kami dulu ketika di keluarga kami musyfikin, dalam kondisi ketakutan. Biasanya seorang itu kalau berada di tengah-tengah keluarganya merasa aman. Karena ketika ada apa-apa ada yang melindungi, ada yang membantu. Beda dengan ketika orang sendirian di tempat yang tidak ada keluarganya, maka wajar kalau dia ketakutan. Tapi penghuni surga saat berada di tengah-tengah keluarga mereka, mereka ada rasa ketakutan. Takut dari apa? Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut inilah yang menjadikan mereka berhati-hati dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan dosa dan keburukan, sehingga mereka pun dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Famannallahu alaina, maka Allah memberikan karunia kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah melindungi kami dari neraka yang sangat panas. Kata para ulama tafsir, di antaranya disebutkan oleh Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat sebuah pelajaran bahwa perasaan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia merupakan sebab keselamatan di akhirat. Jadi ketika seorang takut dengan azab Allah saat di dunia, maka perasaan ini menjadikan sebab dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan pembicaraan mereka, inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu ketika di dunia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari neraka. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Di antara sifat-sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan, adalah mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Mereka minta perlindungan dari neraka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang salih. Bahkan kalau kita ikuti runutan ayat dalam surat Al-Furqan di bagian terakhir itu, mereka mengucapkan doa itu, Rabbana srif anna adzaba jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Doa itu dibaca kalau kita lihat urutan ayatnya setelah mereka itu melakukan salat tahajud, setelah mereka melakukan salat malam. Jadi setelah mereka melakukan kebaikan, maka bukan ujub yang muncul pada diri mereka. Yang muncul adalah ketakutan, agar mereka ketakutan kalau mereka dilemparkan
ke dalam neraka. Kita perlu menghadirkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya rasa takut ini menjadi salah satu sebab seorang diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat-ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tantangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekkah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya surat At-Tur adalah surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Tetaplah engkau memberikan peringatan, tetaplah engkau berdakwah. Meskipun beliau dipanggil sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, sebagai peramal, berbagai panggilan-panggilan yang negatif. Maka Allah mengatakan, fadzakir, tetaplah memberikan peringatan kepada manusia, fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Engkau dengan nikmat Rabbmu berupa akal yang cerdas, berupa akhlak yang sempurna, perbuatan yang mulia, bahkan ditunjuk sebagai seorang nabi. Ini adalah nikmat yang besar, karena kita tahu bahwasanya nubuwah, kenabian itu tidak bisa diusahakan. Tidak bisa seorang ini berlatih untuk jadi nabi, ya. Tidak ada. Kenabian itu adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nubuwah, ya, utusan yang ada di langit di kalangan para malaikat, maupun utusan para nabi yang ada di bumi. Dan nikmat yang besar. Maka dengan nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bukanlah kahin, itu bukanlah seorang peramal. Kahin ini peramal untuk masa depan. Beda dengan yang satunya. Jadi ada kahin, ada peramal, ada. Nah, jadi sama-sama meramal. Cuman kalau ramalannya masa depan disebut dengan kahin. Kalau ramalannya masa lalu, jadi misalnya ada sesuatu yang hilang, maka istilahnya berbeda. Dan Nabi SAW tidak disebut sebagai, bukanlah seorang peramal yang mengetahui perkara yang gaib tanpa ilmu. Wala majnun, dan engkau bukanlah orang yang gila seperti yang mereka ucapkan. Karena orang yang gila, ucapannya itu ngelantur, ya. Jadi ucapannya itu nggak bisa dipahami. Sedangkan Nabi SAW diajak bicara itu dengan mudah dipahami. Bahkan kata-katanya bermakna. Maka tidak mungkin ini orang gila. Karena kalau dia orang gila, maka dia akan ngomong sendiri, ya. Dia tidak jelas pembicaraannya, saling bertentangan, maka ini orang yang majnun, yang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan yang ketiga, ya, setelah bukanlah beliau seorang paranormal, tukang peramal, dan juga bukan orang gila. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka mengatakan kepadamu bahwasannya dia adalah seorang penyair yang ditunggu-tunggu kapan kecelakaan menimpanya. Itu kapan dia meninggal dunia. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah, kalaulah kalian menunggu kematianku, maka kami pun juga menunggu kematian kalian. Jadi pelaku kebaikan dengan pelaku keburukan itu saling menunggu siapa yang meninggal lebih dulu. Dan ternyata dalam konteks pembicaraan ayat ini, orang-orang musyrik Mekah itu lebih dulu meninggal sebelum Nabi SAW. Yaitu di kejadian Perang Badar yang banyak para petinggi-petinggi Mekah yang terbunuh ketika itu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka itu memberikan tuduhan-tuduhan negatif kepada Nabi tadi, orang gila, kemudian tukang ramal, penyair. Apakah ini dari pikiran mereka? Am hum qaumun taghun. Ataukah mereka ini memiliki sifat yang melampaui batas? Sehingga orang kalau sudah melampaui batas, apapun dikatakan. Jadi dia menuduh apapun sekenanya. Karena sudah dia melampaui batas, artinya tidak suka dengan orang itu sampai pada level yang tinggi. Mereka dikuasai dengan kesombongan, mengingkari kebenaran, sehingga tuduhannya itu sekenanya. Dan kalau kita lihat, ya, tuduhan gila itu tidak sama dengan tuduhan syair. Orang gila pasti nggak bisa buat syair. Kemudian syair tidak sama dengan tukang ramal. Nah, tukang ramal itu harus punya keahlian sendiri untuk bisa menebak masa depan.
Ini 3 profesi, 3 kondisi yang tidak sama dan dituduhkan semua di satu orang. Ini menunjukkan bahwa tuduhan mereka itu sekenanya. Jadi nggak ada data, tidak berdasarkan fakta, tapi apapun stigma-stigma negatif yang bisa disematkan kepada Nabi disebutkan. Orang gila, tukang syair, peramal dan semisalnya, maka ini menunjukkan mereka tidak punya acuan apa yang seharusnya dikatakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna taqawwalah. Ataukah mereka ini mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat-buat Al-Qur'an. Bal la yu'minun, dan mereka ini sebenarnya tidak beriman. Jadi akar masalahnya adalah karena memang mereka enggak beriman. Sehingga banyak tuduhan-tuduhan negatif karena mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu sadikin. Kalaulah mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat Al-Qur'an. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, dan mereka tahu Nabi tidak pernah belajar sastra ke orang-orang yang pintar sastra. Mereka ini banyak jumlahnya, qabilah mereka banyak. Maka Allah perintahkan falyatu bihaditsim mithlihi. Tolong buatkan yang semisal Al-Qur'an. In kanu shadiqin. Kalau kalian adalah orang yang benar. Nabi satu orang itu bisa mendatangkan Al-Qur'an dan dituduh Al-Qur'an ini buatan Nabi SAW. Kalau bisa, buatkan yang semisal Al-Qur'an, silakan kalian gabung. Kumpulkan para ahli sastra kalian, karena waktu itu bangsa Arab sedang berada di puncak sastra mereka. Jadi kadang-kadang ucapan syair yang dilontarkan, yang diucapkan, bisa menjadikan orang menangis selama sepekan. Karena dalamnya perkataan mereka. Dan mereka ada pasar untuk adu sastra, adu syair. Allah perintahkan falyatu bihaditsim mithli. Coba kalian buat yang semisal Al-Qur'an. In kanu shadiqin, kalaulah kalian adalah orang yang benar. Seandainya mereka ini mengumpulkan manusia seluruhnya, bahkan jin untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, maka mereka tidak akan pernah mampu. Mereka tidak akan mampu membuat. Allah tantang yang semisal Al-Qur'an yang utuh, mereka tidak mampu. Kemudian diturunkan kalau begitu buat 10 surat saja. Mereka pun tidak mampu. Kemudian diturunkan buat 1 surat saja. Dan mereka pun tidak mampu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ada seorang yang berusaha membuat tandingan Al-Qur'an ya. Dia menyebut tentang kelinci ya, kalau tidak salah waktu itu. Itu dia menyebutkan tentang kelinci yang suka buat lubang ya, kemudian seperti itulah dibacakan kepada temannya. Maka temannya mengatakan, demi Allah, engkau tahu, dan kalau engkau tahu bahwa aku ini menganggap itu bukan kalamullah. Jadi memang ini perkataan biasa, bukan perkataan yang membuat orang terkesima. Ini kata-kata biasa yang hanya dirangkai sedemikian rupa. Jadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-35. Dan ayat ini yang menjadikan salah satu sebab Jubair bin Mut'im itu masuk Islam. Nanti pada saatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ini dibacakan oleh Nabi ketika di waktu maghrib. Dan saat itu Jubair bin Mut'im datang jauh-jauh dari Mekah ke Madinah untuk memerdekakan tawanan perang Badar. Kemudian dia mendengarkan Nabi SAW di salat maghribnya membaca surat At-Tur dan sampai pada ayat ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan tanpa adanya pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Coba kita telaah ya. Ini Masya Allah ya, bantahan telak bagi orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin mereka itu bisa ada? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu dulu menciptakan diri mereka sendiri? Padahal mereka ini asalnya tidak ada, kok bisa tiba-tiba menciptakan diri sendiri? Ini enggak mungkin. Jadi bagaimana ada makhluk yang asalnya tidak ada sama sekali, kemudian tiba-tiba muncul makhluk itu dan itu inisiatif dia sendiri.
Wong dia aja sebelumnya tidak ada, bagaimana bisa mengadakan diri sendiri? Maka ini mustahil. Amhumul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan, apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Yang pertama, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Dan itu sangat tidak mungkin. Amhumul khaliqun, ataukah mereka sendirilah yang menciptakan diri sendiri? Jadi ada 3 pilihan. Kalau kita lihat, makhluk itu diciptakan tanpa ada pencipta, dan ini mustahil sekali. Padahal di asal tidak ada menjadi ada, atau dia makhluk itu menciptakan diri sendiri. Ini pun tidak mungkin. Adapun kemungkinan ketiga yang tersirat dari 2 pilihan ini berarti ada pencipta dan itu bukan makhluk. Semoga bisa dipahami ya. Jadi pilihan pertama, am khuliqu min ghairi syai'in. Mereka diciptakan tanpa adanya pencipta. Tiba-tiba ada. Karena nggak ada yang nyiptakan gitu. Itu sangat mustahil. Yang kedua, merekalah yang menciptakan diri sendiri. Jadi alam semesta ini merakit dirinya sendiri. Bumi merakit dirinya sendiri. Terus manusia juga begitu. Mereka pencipta sekaligus makhluk. Karena yang diciptakan adalah makhluk. Dan ini nggak mungkin. Kalau dua-duanya tidak mungkin, pilihannya tinggal satu. Mereka diciptakan dan pencipta itu bukan makhluk, yaitu Khalik. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Khalik harus memiliki sifat azali. Azali artinya sudah ada sebelum adanya sesuatu. Karena kalau Khalik itu tiba-tiba ada, sebelumnya tidak ada, maka tidak mungkin. Bagaimana Khalik ini tiba-tiba ada gitu? Maka Khalik harus punya sifat azali. Ada sebelum adanya sesuatu. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini renungan yang pertama bagi Jubair bin Mut'im. Iya, nggak mungkin manusia itu ada tanpa yang mengadakan. Semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Dan nggak mungkin mereka menciptakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka itu dulu yang menciptakan langit yang besar ini? Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah menyentuh langit, dia bisa menciptakan langit? Bagaimana seorang yang tidak pernah memegang matahari, dia bisa menciptakan matahari? Pasti ada pencipta langit dan pasti ada pencipta matahari. Pencipta langit yang besar pasti penciptanya lebih agung lagi daripada langit yang besar itu. Karena bagaimana sesuatu yang tidak dikuasai bisa diciptakan. Jadi penciptanya jauh lebih agung. Balla yuqinun, dan mereka sebenarnya tidak yakin dengan keyakinan dengan keyakinan itu. Artinya mereka bingung ya, iya bagaimana kita bisa ada di muka bumi ini? Jawabannya yaitu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini, keyakinan itu yang menyebabkan mereka berada dalam kekufuran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah di sisi mereka ada perbendaraan rizki dari Rabbmu yang mereka bisa bagikan, mereka bisa alokasikan sekehendak mereka? Am humul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa, yaitu bisa berbuat apa saja, itu bisa mengendalikan rizki sekehendak mereka, dan mereka tidak bisa melakukan itu, mereka bahkan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rizki yang bisa menahan, yang bisa memberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu didengarkan oleh Jubair bin Mut'im ketika setelah kejadian perang Badar. Kata beliau, beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib surat At-Tur ini. Falamma balagha hadhil ayah. Ketika sampai di ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Apakah dulu mereka menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaiturun. Apakah mereka yang ngatur pembendaraan rizki para makhluk ataukah mereka punya kekuasaan? Apa kata Jubair bin Mut'im yang paham dengan bahasa Arab?
Kata beliau, kada qalbi an yatir. Jiwaku, jantungku rasanya akan terbang. Karena mengakui benar yang disampaikan oleh Al-Quran. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini adalah salah satu pendorong yang menjadikan Jubair bin Mut'im nanti pada saatnya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum sullamun yastami'una fi." Apakah mereka memiliki tangga yang bisa digunakan untuk ke langit, yang bisa mendengarkan perkara-perkara gaib? Maka falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Datangkanlah orang yang bisa mendengarkan perkara gaib itu, karena dia bisa mendaki ke langit dengan membawa keterangan yang nyata. Itu mereka, bagaimana mereka bisa tahu perkara-perkara gaib, padahal mereka tidak pernah bisa mendaki ke langit. Bahkan syaitan saja, para jin yang kufur ya, yang kufur yaitu syaitan, yang punya kemampuan bisa terbang, itu ketika mereka setelah diutusnya kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak bisa mencuri berita dari langit. Ini yang punya kemampuan untuk terbang, apalagi manusia. Jadi mereka tidak tahu perkara yang gaib yang ada di langit. Mereka sangat lemah sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Amlahul banatu walakumul banun." Di antara tuduhan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya anak dan anaknya perempuan. Siapa anak-anak perempuan Allah menurut mereka? Yaitu para malaikat-malaikat Allah. Itu adalah anak perempuannya Allah. Maka Allah bertanya, "Amlahul banatu walakumul banun?" Apakah bagi Allah itu banat, anak-anak perempuan, sedangkan bagi kalian anak laki-laki? Kita tahu ya, bangsa Arab saat itu mengalami masa krisis wanita, yaitu karena mereka punya kebiasaan kalau punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ada dua caranya. Yang pertama, ketika persalinan disiapkan lubang, tinggal dilihat nanti. Kalau ternyata kelaminnya wanita, langsung masuk ke dalam lubang itu, dikubur. Tapi kalau laki-laki dibiarkan hidup. Dan nanti kalau nggak dieksekusi saat itu, ditunggu sampai usia mumayyiz, usia tamyiz, usia sa'ya ya, sekitar 7 tahunan, disiapkan di sakhra, kemudian diajak, didandani yang cantik, kemudian didorong masuk ke dalam padang pasir itu dan dikubur hidup-hidup. Mereka saja saat tahu anaknya perempuan itu muram gitu, aib bagi mereka, punya anak perempuan. Lah, ternyata mereka mensifati Allah dengan Allah punya anak dan anaknya perempuan. Jadi mereka tergelincir pada dua kesalahan besar, yaitu menganggap Allah punya anak, ini sudah salah. Yang kedua, dianggap anak Allah itu adalah perempuan. Padahal mereka ketika dapat anak perempuan itu, mereka merasa malu. Jadi mereka menerjang dua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dusta di dalam perkataannya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim muthqalun." Apakah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta upah, minta ajar kepada mereka dalam dakwahmu? Fahum mim maghramim muthqalun. Sehingga mereka punya hutang yang banyak, akhirnya mereka tidak mau beriman. Jadi ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nabi dalam dakwahnya itu minta upah? Sehingga ketika minta upah, mereka ini enggak ada uang, mereka hutangnya banyak, ketika sudah terlilit utang mereka enggak mau beriman. Apakah demikian dakwah Nabi? Jawabannya tidak. Justru nabilah yang memberikan waktunya, hartanya, semuanya untuk dakwah ini. Bukan nabi yang meminta keuntungan dari dakwah. Allah mengatakan am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim muthqalun. Sehingga tidak ada lagi hujjah karena tidak ada yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka beriman, mereka selamat dari neraka yang penuh dengan siksaan. Hanya itu tujuannya, tidak ada keinginan untuk mendapatkan harta. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau apakah di sisi mereka ada pengetahuan tentang perkara yang gaib, yaitu ilmu di Lauhil Mahfuz. Lalu apakah mereka yang menuliskan Lauhil Mahfuz itu sehingga mereka bisa mengatur perkara gaib yang mereka inginkan? Am yuriduna kaida
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman? Falladzina kafaru humul makidun. Maka orang-orang kafir justru merekalah yang terkena tipu daya mereka sendiri. Perhatikan kalimat ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Am yuriduna kaida, orang-orang kafir rata-rata punya tipu daya kepada orang-orang yang beriman sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan malah orang yang beriman terkena dampaknya, tapi justru berimbas kepada mereka. Falladzina kafaru humul makidun. Justru merekalah yang terkena imbas dari tipu daya mereka itu. Banyak contoh ikhwati fillah yang terjadi, di antaranya adalah di kejadian perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka membuat tipu daya perjanjian yang secara hitung-hitungan menguntungkan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Tapi yang ada justru itulah yang menjadi palang pintu terjadinya Fathu Mekah. Demikian pula ketika kejadian Perang Badar, mereka berpikir kejadian Perang Badar itu menyelesaikan semuanya. Karena Nabi SAW masih lemah ada di Madinah, kemudian orang-orang kafir bisa mendatangkan bala tentara yang sangat banyak, 1.000 orang, dianggap selesai. Tapi justru kejadian Perang Badar menjadikan banyak petinggi-petinggi Mekah yang terbunuh di sana. Sehingga kalaulah ada berita-berita negatif yang dihembuskan kepada orang-orang yang beriman, antum ingat ayat ini. Falladzina kafaru humul makidun. Dampak dari makar, tipu daya itu justru kembali kepada mereka sendiri. Justru kembali kepada mereka sendiri. Jadi kita harus optimis Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka punya ilah, punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan langit, yang bisa menghidupkan mereka? Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Jadi apa yang mereka tuduhkan semuanya tidak benar dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Jika mereka itu melihat ada langit yang runtuh seandainya saja. Jadi ada bagian langit yang besar itu turun menimpa mereka. Apa yang akan mereka katakan? Yaqulu sahabum markum. Mereka mengatakan ini hanyalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Mereka akan mengatakan ini hanya kejadian alam biasa. Padahal itu adalah peringatan untuk mereka. Sampai pun seandainya langit itu menimpa mereka, bukan hanya gempa ya, bukan hanya banjir, bukan hanya petir, bukan hanya angin. Ini langit jatuh nimpa mereka. Apakah mereka akan sadar bahwa ada pengatur alam semesta? Tidak. Mereka mengatakan, yaqulu sahabum markum. Ini awan itu numpuk kebanyakan, kemudian jatuh nimpa kita. Jadi sampai pun kejadian yang sedemikian rupa, tetap tidak menjadikan mereka beriman. Apa Allah katakan? Fadharhum, maka biarkanlah mereka. Hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Hingga sampai kepada mereka apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu kematian. Ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua syubhatnya ahlul batil itu perlu dibantah. Kalau memang dia ingin mencari kebenaran, kita jelaskan. Tapi kalau hanya berdebat mencari kemenangan, kata Allah, fadharhum, tinggalkan mereka ini. Karena seandainya sudah tegak hujah untuk mereka, tetap mereka nggak beriman. Akan dicarikan berbagai cara untuk menolak kebenaran. Karena memang tidak beriman. Sampai pun mereka kejatuhan langit, nimpa mereka, nggak akan sadar. Karena memang mereka tidak beriman. Ini mengingatkan kepada kita, terkadang syubhat-syubhat itu jangan semuanya dibantah. Tapi kita hindari, kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan, yang Rasulullah datangkan, cukup seperti itu. Ketika mereka nggak beriman, ya terserah mereka. Karena memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang melihat musibah itu sadar, tapi tetap ada orang-orang yang tidak beriman.
yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa lahum yunsarun, yaitu hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi orang-orang, bagi mereka, yaitu mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong dari siksaan itu pada hari kiamat kelak. Saat mereka meninggal dunia, maka mereka tidak akan bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa menolong yang lainnya. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim, mereka ada siksaan seperti yang menimpa pada orang-orang yang sebelumnya. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada siksaan selain siksaan yang menimpa mereka ketika kematiannya. Itu ada siksaan lain, ya, seperti misalnya bencana, kekeringan, paceklik, rasa takut, ya, dan bencana-bencana yang lainnya selain siksaan ketika mereka itu meninggal dunia. Jadi kadang seorang ini melihat ada orang kafir yang meninggalnya itu tenang. Padahal aslinya kalau seorang itu mengikuti, ya, jalan hidupnya, di sejarah hidupnya banyak masalah, ya, banyak bencana, banyak musibah, banyak hal-hal yang juga menimpa dia. Dan terutama ketika kematian, dia pun akan mendapatkan siksaan. Apalagi setelah kematiannya. Allah menyebutkan, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Mereka juga mendapatkan adab selain adab kematian mereka. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Itu tidak tahu bahwasanya orang-orang yang kufur itu banyak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maka bersabarlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ketetapan dari Rabbmu dalam menyampaikan dakwah ini, dalam menyampaikan risalah kenabian. Fa innaka bi'ayunina, karena sungguhnya engkau di dalam pengawasan kami. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya. Kita tahu bahwa beberapa kejadian yang akan ditimpakan kepada Nabi itu tidak berhasil. Kejadian perang Uhud yang hampir saja menjadikan Nabi terbunuh gagal. Kejadian Bani Nadir yang akan menimpakan batu kepada Nabi pun gagal. Semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dalam dakwahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Rabbmu ketika engkau bangun. Yaitu bangun dari tidurmu dan bangun dari majelismu. Jadi bangun dari tidur yaitu dengan mengucapkan tasbih ketika bangun tidur, dan nanti ketika menutup majelis disunahkan untuk membaca tasbih. Sudah adzan ya? Oh, taib. Kita dengarkan adzan dulu. Nanti kita ajarkan tasbih untuk antum praktekkan minimal saat bangun tidur nanti malam. Ini tasbih yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tur. Taib, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di akhir surat At-Tur yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai bantahan kepada orang-orang musyrik yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berpesan kepada Nabi, wasbir li hukmi rabbiha, wasbir li hukmi rabbika. Maka bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu, itu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala untukmu. Karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, di antara iman adalah antu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ketika seorang ini mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hendaknya dia bersabar. Artinya dia tidak berkeluh kesah kepada manusia dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia selalu berputar antara perkara yang dia senangi dan hal-hal yang dia benci. Ketika dia mendapatkan yang disenangi, hendaknya bersyukur, dan ketika mendapatkan perkara yang dibenci, hendaknya dia bersabar. Sampai pun Nabi SAW, seorang yang menjadikan terbukanya pintu surga melalui ketukannya, Nabi SAW seorang yang bisa memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat, di dalam kehidupan dunianya pun tidak sepi dari ujian dan cobaan. Bahkan kita tahu banyak sekali ujian yang beliau dapatkan, diantaranya ditinggal mati anak-anaknya yang putri, bahkan yang putra juga meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bila ditinggalkan oleh istri tercintanya Khadijah, dan berbagai hal yang lainnya. Maka saat kita mendapatkan musibah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika. Hendaknya engkau bersabar dengan ketetapan Rabbmu. Kita yakin bahwasanya semuanya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran yang kita hadirkan ketika tidak marah kepada takdir Allah, maka itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Di mana letaknya kesabaran? Kesabaran itu letaknya di pertama kali saat mendapatkan musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan yang pertama. Saat pertama kali mendengar anaknya meninggal, hartanya hilang, dan berbagai hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan, di saat itulah dituntut adanya kesabaran. Dan kesabaran ini yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Betapa banyak orang kafir mereka bisa berbahagia ketika berada di atas, dan mereka depresi, tertekan ketika mendapatkan musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ketika menggambarkan orang-orang yang beriman lebih survive dalam menghadapi musibah? Allah menyebutkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Apa yang dimaksud dengan Allah berikan petunjuk bagi orang yang beriman saat musibah? Kata para ulama ada dua. Yang pertama, dijadikan dia bersabar, dia tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan yang kedua adalah dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa seperti ini kecuali orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang bisa bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Bahkan sabar ini ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu dia ridho kepada musibah yang menimpanya. Sebagaimana dia yakin rizki telah Allah tetapkan untuknya, tidak akan meleset darinya, maka musibah pun mau tidak mau akan menimpa dia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kalian, kata Allah. Dengan apa? Dengan berbagai musibah. Kehilangan harta, meninggalnya keluarga, kelaparan, dan yang lainnya. Dia yakin rizki Allah tetapkan, musibah pun Allah pasti berikan. Maka dia ridho.
Karena apapun yang dilakukan pasti musibah akan mengenainya. Level ridho lebih tinggi daripada level sabar. Dan di atasnya lagi ada level syukur. Itu seorang bersyukur karena musibah yang menimpanya. Bagaimana dia bersyukur? Karena dia meyakini bahwasanya di sana ada orang-orang yang mendapatkan musibah yang jauh lebih besar daripada apa yang dia terima. Sehingga dia bersyukur. Taib. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar bersabar, dalam dakwah ini banyak tantangannya, maka Allah perintahkan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bertasbihlah engkau hina taqum, ketika engkau bangun. Kata para ulama-ulama tafsir, bangun di sini ada dua tafsirannya. Yang pertama bertasbih ketika bangun tidur. Dan yang kedua bertasbih ketika bangun meninggalkan majelis. Karena Nabi kan punya majelis juga, punya majelis kajian. Bahkan kajiannya Nabi itu ada yang khusus untuk ibu-ibu, ada yang khusus untuk bangsa jin. Ada kajian beliau. Dan ketika beliau meninggalkan majelis, diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih. Baik, sekarang ana sampaikan kepada antum tasbih yang dibaca setelah bangun tidur. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Bagi yang belum hafal, harus dihafal. Karena Allah mengatakan wasabbih, dan bertasbihlah engkau. Bagaimana tasbihnya? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ta'ara minal laili. Ini tasbih untuk bangun tidur malam ya, bukan tidur siang. Man ta'ara minal laili. Barang siapa yang bangun di malam hari. Faqala, kemudian dia mengatakan tasbih ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Ada yang sudah hafal? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah rabbighfirli. Mudah ya, insyaallah kan sering kita baca, cuman dirangkai aja itu. Apa keutamaannya ini supaya antum lebih semangat? Dari sini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi riwayatnya riwayat yang sahih. Apa keutamaannya orang yang bangun tidur dan membaca tasbih ini? Kata Nabi, "Tsumma qala rabbighfirli" atau qala tsumma da'alahu, atau dia berdoa dengan doa yang lain, "Ustujiba lahu." Maka kalau dia berdoa, doanya pasti Allah ijabah. Fa in azama fatawaddoa. Kalau dia itu bangun dan berwudu, thumma shalla, kemudian dia salat malam atau bahkan minimal salat subuh, qubilat salatuhu, maka salatnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Jadi bangun tidur jangan langsung lihat HP. Ya kecuali kalau mau lihat jam berapa? Jangan-jangan jam 1 malam gitu ya. Jadi bolehlah, tapi jangan buka dulu yang lain, baca tasbih dulu. Coba kita ulang dulu apa dari tasbihnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah rabbighfirli. Nah, silakan antum baca setelah bangun tidur mulai nanti malam. Mulai besok pagi berarti. Taib. Kalau doa bangun tidur hafal ya. Doa bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi baca tasbih dulu baru membaca doa bangun tidur. Dan tasbih ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang biasa dibaca oleh para makhluk. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an itu ada surat yang disebut dengan surat musabbihat. Surat yang diawali dengan sabbaha yusabbihu. Di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi para makhluk yang ada di langit, para malaikat bertasbih, para makhluk yang ada di bumi itu bertasbih, pepohonan bertasbih, binatang bertasbih, bahkan semut pun bertasbih. Sampai disebutkan dalam hadis qudsi,
ada seorang nabi yang kegigit semut. Kemudian dibakar oleh nabi itu semut yang satu kelompok, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau membakar satu umat yang bertasbih? Yang menjadi penguat dalam pembahasan ini bahwa semut pun bertasbih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar memperbanyak tasbih. Di antaranya adalah tasbih ketika bangun tidur. Kemudian tasbih yang kedua para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah tasbih ketika meninggalkan majelis ya. Itu doa kafaratul majelis. Nanti diingatkan ya kalau anak lupa ya. Jadi ingatkan baca doa kafaratul majelis. Kata Nabi SAW, man jalasa fi majlisihi. Barang siapa yang duduk dalam sebuah majelis. Ini umum ya. Antum rapat ya, diskusi, apapun pokoknya bermajelis ya, duduk bareng. Fakathura fihi laghatuhu, yang di dalamnya itu banyak lagwi ya. Jadi kadang kan orang lucu ya, orang guyon ya, itulah yang namanya juga bermajelis ya. Jadi kadang itu cerita-cerita yang ya menghibur aja lah. Dan itu biasa dalam kehidupan manusia. Maka faqala qabla an yaquma min majlisi, maka hendaknya dia menutup majelisnya itu. Ini enggak hanya kajian saja ya. Semua majelis ya rapat jangan lupa ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bagaimana itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa keutamaannya? Kan kadang orang ini sering yang lucu, guyon, bahkan mungkin kadang-kadang ghibah kadang-kadang ya. Naudzubillah min dzalik. Apa keutamaannya? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kecuali semua dosa yang terjadi di majelis ilmu Allah ampuni semuanya. Jadi jangan lupa nutup majelis itu dengan kafaratul majelis. Taib. Kemudian yang terakhir, wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum, dan bertasbihlah kepada Allah di permulaan malam, di sebagian malam, yaitu dengan melakukan salat maghrib ya, salat isya ini juga bagian dari tasbih karena kita membaca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, itu juga bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idbaron nujum, dan juga di waktu terbenamnya bintang gemintang, yaitu setelah terbitnya fajar, yaitu melakukan sholat subuh. Jadi antara pesan yang bisa kita lakukan setelah membahas surat At-Tur ini, hendaknya kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tasbih itu adalah amalan yang besar pahalanya, dan itu adalah kebiasaan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung mengamalkan ilmu. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.